محمد بالأولين والآخرين وبارك وسلم ورد الله تعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلنا بالإيمان كاملين ولفرائضك معدين وللصلاة حافظين وللزكاة فاعلين ولعندك طالبين وإلى العفو فراجين وللهدى متمسكين وأنت له بموردين وفي الدنيا داخلين وفي الآخرة راغبين والخيرات وبالنفع شاكرين يا الله. وعلى البلاء صابرين وتحت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة سائرين وإلى الحوض واردين وفي الجنة داخلين ومن النار ناجين وعلى الشريرة الكرامة قاعدين ومن حر الجن متزودين ومن سندس واستبراق ودماء متنفسين ومن طعم الجنة الآكلين ومن لبن مشفى شاربين بأبواب وبارك وكأس من معين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك فضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم اجعلنا في هذه الليلة الشريفة المباركة من الصالحين المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Aqua mana tadi tuh? Aqua, Pak. Sebelah sini, Pak. Imam belum minumin dari tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahrul siyam syahrul lil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil. Puja dan puji serta syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salamnya semoga disampaikan ke haribaan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, remajawan, remajawati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bahwa pada malam hari ini kita telah memasuki di malam yang ketiga, yaitu malam tarawih yang ketiga. Mudah-mudahan amalan ibadah kita sejak awal Ramadan sampai detik ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kalau kemarin saya bicara tanpa jadi imam, tanpa mikrofon, kurang keras. Sekarang kedengeran Bu ya? Di luar kedengeran juga? Alhamdulillah. Ini ada dermawan ngasih sumbangan. Tadinya saya mau beli itu. Alhamdulillah ada yang nyumbang dari Bapak Nasir. Ya, Bapak Nasir itu orang dermawan. Ngasih mikrofon, pengeras suara. Tanpa pengeras suara kita nggak jalan ini ya. Buktinya kemarin ricuh juga. Speaker juga beliau ngasih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kedepannya ada dermawan-dermawan yang lain untuk membantu perjuangan dakwah Islam di Mushola Raudatul Jannah 3. Oleh karena itu mohon keikhlasannya untuk membacakan doa pada beliau, mana beliau mempunyai kedua orang tua yang telah tiada.
dan istrinya juga yang pertama itu sudah telah tiada. Mohonkan suratul Fatihah dan juga mudah-mudahan usaha beliau dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratina sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Khususan liruhi Bapak Fardu bin Ibrahim bin Jumari bin Hasan bin Anisa bin Timunawi. Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fahum. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihim wa'fanha. Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang mau minum ada air di sana, silakan bawa aja. Besok kesediain lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti apabila telah datang hari kiamat, yu'ta bi arba'ati nafarin, maka akan didatangkan 4 kelompok golongan orang atau 4 golongan manusia. Nanti di mana terjadi hari kiamat, ini 4 golongan manusia akan didatangkan. Ya, akan didatangkan. Inda babil jannah. Udah dekat orang 4 orang itu udah dekat ke pintu surga. Udah mendekati pintu surga. Wah, hebat banget. Udah dekat ke pintu surga. Bigairi ru'yatil hisabi wal azab, tanpa mendapatkan hisab. Dia nggak lihat hisab lagi dan siksaan. Hebat banget ya orang di mana. Ya, nggak dapat hisab dan siksa. Mau gak kita begitu hidup dari kiamat? Udah nggak ada hisab, nggak lihat hisab lagi. Sedangkan pada waktu orang nunggu, pengen buru-buru dihisab, ya di hari kiamat, kapan giliran gue? Sedangkan satu-satu. Dan nanti orang yang dihisab, orang yang pertama dipanggil adalah orang yang namanya Muhammad. Nah, kalau yang namanya Muhammad udah pertama ada dipanggil Muhammad, terus dihabisin nama Muhammad, baru nama-nama kita itu. Ya. Ini Muhammad lu nanti hisab. Panjang hisaban itu, kita menunggu dan menunggu. Tapi kalau orang yang amannya baik, menunggu itu walaupun lama ratusan tahun nggak kerasa. Karena oleh karena itu di bulan puasa ini kita banyak amal, harus banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama puasa ini, ya. Terutama puasa di bulan Ramadan ini, sebab nanti puasa, orang yang puasa di bulan Ramadan akan mendapatkan payungan Allah Subhanahu wa taala. Sebab di saat ini kita sedang perih. Kenapa perih? Menahan dahaga, lapar, haus, dan syahwat kita ditahan. Nanti di pada masa manusia dikumpulkan sedang panas-panasnya itu, tergantung amalnya manusia. Oh, ini ketika di dunia rajin puasa, adem, enak yang puasa, sejuk rasanya puasa. Nah, mereka, siapa tuh mereka yang tidak mendapatkan, tidak melihat lagi hisab dan azab? Yang pertama, al-alimul ladzi amila bi ilmihi, yaitu orang yang alim yang beramal dengan ilmunya. Satu, ya, orang alim nih. Satu tuh, udah dekat tuh. Satu orang alim yang beramal dengan ilmu. Alhamdulillah datang air tuh. Yang mau minum datang. Buka aja, majlis, alhamdulillah. Yang kedua siapa? Wasani al-hajjul ladzi hajja bi ghairi amalil fasadi. Yang kedua, golongan yang kedua itu orang-orang yang haji yang mempunyai amalan haji itu nggak rusak. Amalan haji itu baik. Amalan hajinya baik. Kan banyak orang haji pengen ke haji doang, pengen disebut haji, tapi amalan ibadah haji ini nggak tahu. Rugi. Menjalankan ibadah haji nggak tahu, doa yang macam-macam nggak tahu. Cuman jadi yang tahunya dibaca doanya cuma satu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bagus, itu juga masih bisa dibaca. Ya enggak? Nah, enggak tuh haji. Yang kedua, wasal itu asyhadul ladzi qutila fil ma'rikah. Yang ketiga, yaitu orang yang syahid. Syahid itu adalah orang yang mati di medan perang, ya. Alladzi qutila fil ma'rikah, orang yang mati di medan perang. Kalau ada perang dalam syahid, membela agama Allah, perang. Nah, seperti di Palestina tuh orang-orang syahid semua tuh Palestina, membela agama tuh. Musuhnya Zionis Israel, ya. Zionis Israel.
Yang keempat, orang yang 4 golongan tersebut yaitu as-sahi alladzi iktasaba malan halalan wa anfaqahu fi sabilillahi bighairi riya'in. Yang keempat adalah orang yang dermawan. Nah, ini orang yang dermawan. Kita kira masuk yang mana nih? Orang yang dermawan itu orang yang yang membutuhkan. Ngelihat orang-orang ada kebutuhan, satu tempat ada kebutuhan. Ada buka bersama, takjil. Wah, kita ada kelebihan rezeki, bawain makanan takjil gitu. Masjid butuh apa nih? Oh, butuh penerangan, lampunya mati, beliin. Gitu. Kayak tadi tuh Pak Nasir, alhamdulillah nih Pak Nasir. Itu orang dermawan tuh. Ya, termasuk orang dermawan. Makanya kalau nggak ditegur orang dermawan nggak bakalan ngasih. Makanya saya tegur orang dermawan, orang kaya saya tegur. Wajib orang yang kaya harus ditegur supaya hartanya keluar. Ya enggak? Mau saya datengin, Pak Bapak Nasir, mohon bantuannya. Alhamdulillah, beliau udah respon langsung kalau saya udah ngomong. Kalau saya udah ngomong, kebutuhan apapun langsung respon. Yang penting demi kemaslahatan begitu juga demi kemaslahatan Islam, di mana kepentingan anak-anak santri di sini kebutuhannya apa nih? Tanya, Bu, di sini di pengajian ini apa sih kebutuhan anak-anak? Nah, kita harus respon sendiri, harus punya ide-ide yang harus saya keluarkan harta kita. Jadi 4 orang ini, 4 golongan ini fayunazau ba'duhum ba'don. Mereka berebut pengen masuk surga. Fayunazau ba'duhum ba'don lidhulil jannah awalan. Pengen masuk pertama. Gue dulu. Pengen masuk duluan tuh. Dari orang alim pengen masuk duluan. Orang mati syahid pengen masuk duluan. Orang yang haji juga pengen masuk duluan. Orang yang dermawan juga ingin masuk duluan. Berebut. Udah desak-desakan. Oh, gue duluan. Gue kayaknya gue paling duluan. Gitu. Kemudian fayursilullahu ta'ala Jabrail. Allah utus dia tuh malaikat Jibril. Hei, Jibril, turun. Jibril, turun. Gitu. Liyahkuma bainahum, supaya menghukumi mereka berempat. Wah, dipilih itu. 4 golongan orang itu dihukumin, disidang satu persatu. Tanyakan mereka satu persatu 4 orang tersebut, 4 golongan tersebut. Maka yang pertama yang ditanyakan oleh malaikat Jibril adalah asyahid, orang yang mati syahid. Fayaqulu lahu, maka berkata malaikat Jibril kepada orang yang mati syahid, "Hei syahid, ma amilta fid dunya wa anta turidu duhulal jannah awalan." Syahid, apa yang kamu kerjakan ketika kau di dunia? Dan kenapa kau pengen masuk buru-buru? Gitu. Wa anta turidu duhulul jannah, dan kau pengen sekali masuk ke dalam surga. Apa kata syahid? Fayaqulu, "Qutiltu fil ma'rikah liridallahi ta'ala." Aku mati di medan perang, aku berjuang di dalam peperangan ini ridallahi ta'ala, karena ridho mengharap balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dipinta. Jadi orang syahid yang dipinta adalah ridho. Ada juga orang yang perang matinya karena pengen disebut jadi pahlawan. Ada. Pengen naik pangkat. Ada. Tuh jenderal-jenderal tuh di dunia ada orang pengen disebut jadi pahlawan, pengen mendapatkan bintang 3, malah dikasih bintang kejora. Ya, gitu. Kemudian kata Allah, kata malaikat Jibril gini, "Biman samita sawal syahid." Hei, syahid, dari mana kau mendapatkan pahala tersebut? Dari mana kamu mendapatkan pahala tersebut? Kata orang syahid begini, "Fayaqulu minal ulama." Aku dapat pahala ini dari ulama. Ternyata orang syahid ini waktu di dunia suka ngaji. Orang syahid ini suka ngaji, tahu ternyata perang ini pahalanya luar biasa. Dia suka ngaji. Kata ulama, ihfazil adab. Jagalah tata krama, jagalah adabmu kepada ulama. Makanya sama orang ulama harus punya tata krama, punya adab, punya sopan santun, punya etika gimana ngomong sama ulama. Gitu. Ya, hormati ulama. La tuqaddim ala muallim. Jangan kau dului gurumu. Kemudian diangkat lagi. Jibril mengangkat dengan kepalanya sendiri, kepalanya orang yang haji.
Diangkat, diambil. Dihukum itu orang haji itu. Ditanya seperti itu. Hei, haji, dari mana kau dapatkan pahala begini? Begitu hebatnya sehingga kamu buru-buru pengen masuk surga? Kata orang haji, saya dapat ilmu ini dari ulama juga. Tuh, kata orang haji dari ulama. Nah, kemudian datang lagi malaikat Jibril. Hei, orang dermawan, dari mana kau mendapatkan pahala sebegitu hebat? Jawab lagi orang dermawan itu, dari ulama. Wih, hebat juga ternyata, dia belajar juga dari ulama. Kemudian ulama itu berkata, orang alim berkata, ilahi gitu. Ilahi wahai Tuhanku, ma hasaltu ilma illa bisahawatil sahi. Wahai Tuhanku, aku tidak bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan kebaikannya orang dermawan. Jadi nih, kita orang ilmu berjuang menuntut ilmu tidak akan bisa dapat ilmu karena tanpa pemberian bekal daripada orang-orang alim. Orang alim, makanya orang yang masuk surga nanti, orang punya anak, ya. Anaknya pada alim semua, ada di antara anak yang alim. Maka nanti yang masuk surga bukan anaknya dulu yang masuk surga, orang tuanya dulu. Karena orang tuanya itu yang membiayai dia jadi alim. Jadi nanti orang alim duluan tuh, yang membiayai dulu, orang syahid itu orang yang dermawan. Makanya kita kalau punya anak di pondok pesantren biayai yang benar, gitu. Nah orang-orang yang dermawan, orang sahawah disebutnya. Lihat di kampung ini ada gak orang yang pondok pesantren kasih biaya, dek kamu mondok di mana nih, buat kamu sebulan 100. Insya Allah hartanya barokah. Insya Allah hartanya barokah. Itu dikatakan illa bisahawati illa bisyati syahid, kecuali dengan murahnya, kecuali dermawannya orang yang dermawan. Wa bisababi ihsani, dengan sebabnya kebaikan orang yang dermawan tersebut. Oh, ada sahabat namanya. Di sini tiap maghrib ada takzil. Butuh apa nih takzil harus diberikan. Itu makanya saya ajak semua dari tiap sebelum maghrib, ayo buka sama-sama di sini. Kalau jemaahnya banyak, insya Allah takjilnya banyak. Ya, gitu. Kemudian Allah berfirman, sodaqal alim. Benar hai alim, apa yang kau katakan, benar kau alim. Kata Allah, ya Ridwan, hei malaikat Ridwan, iftah ya abwabal jannah, bukakan pintu surga. Hatta yadkhula sahiyal jannah, sehingga masukkan dulu orang yang dermawan masuk surga. Jadi ternyata yang pertama yang akan dimasukkan ke surga dari 4 golongan tersebut adalah orang yang dermawan. Jadilah kita orang dermawan. Gampang rumusnya pengen jadi orang dermawan. Mau rumus jadi orang dermawan? Mau nih? Mau gak? Cuman satu, jangan lupa bersodakoh tiap hari. Ini sempetan kita tiap malam nih bersodakoh ya. Sodakoh 2.000, 3.000 gitu. Ada duit, masukin. Cepatkan tiap masukkan. Kesempatan bulan puasa untuk bersodakoh sudah sedikit-sedikit. Masya Allah. Apalagi sodakoh subuh. Luar biasa. Paham? Ini masalah bijaksana, ya, bisa kebaikan. Nanti kita akan dibalas harta-harta kita yang kita berikan untuk kepentingan agama. Entah itu anak yatim, entah itu janda-janda, entah orang-orang yang membutuhkan kepada hal-hal di dalam kemaslahatan Islam. Insya Allah akan diberikan pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.